يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, dalam rentang waktu sekitar 10 menitan kita akan kaji 2 ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan sekalipun singkat kita mengkaji tafsirnya, mudah-mudahan ini menjadi jalan datangnya keberkahan bagi diri kita. Hidup kita diberkahi Allah, rezeki kita diberkahi Allah, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya masuk ayat yang ke-40 dan 41 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Allah berfirman, surat Ali Imran ayat yang ke-40. Qala, dia berkata, ini maksud di sini Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, anna, bagaimanakah yakunu, akan ada li untukku, gulamun, seorang anak bocah, bagaimana aku bisa memiliki anak ya Allah, wa qad, dan sungguh, balaghaniyal kibaru, masa tua telah menghampiri diriku. Aku ini sudah sepuh ya Allah, sudah tua, bagaimana masih bisa punya anak? Jadi Nabi Zakaria sampai usia sudah tua renta, beliau belum dikaruniai anak. Ini saya sampaikan dalam pengajian pekan yang lalu, jangan putus asa para jamaah. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan punya anak. Saya tadi baru baca berita hari ini di Facebook, seorang ibu melahirkan di usia 45 tahun. Kemarin saya ceritakan, ibunya teman saya cerita melahirkan di usia 52 tahun. Jadi terpautnya dia dengan adiknya itu jauh sekali. Jadi saudara-saudaranya malu katanya, kok ibu masih melahirkan lagi bayi. Ya sudah, diberi Allah, itu rezeki dari Allah. Bisa jadi anak terakhir itu menjadi anak yang soleh atau solihah, yang bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk surga. Tidak ada yang tahu pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi anak yang terakhir itu nantinya berbakti kepada orang tuanya rumahnya dipugar, dibangun, direnovasi, setiap bulan dicukupi. Bisa jadi menjadi anak yang paling berbakti. Tidak ada yang tahu pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zakaria berkata alaihi salam, wa imraati, dan istriku akir mandul. Jadi istrinya waktu itu sudah divonis, ditetapkan oleh para tabib tidak bisa punya anak, mandul. Gimana kira-kira para jemaah? Suaminya tua, istrinya sudah dikatakan mandul. Zaman dulu juga ada kedokteran para jemaah, sesuai dengan zamannya tentunya. Allah berfirman, Allah berfirman, kadzalikallahu, demikianlah Allah, yaf'alu, dia akan berbuat ma yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah maha berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada seorang bisa jadi manusia tanpa ayah ibu, apalagi sudah ada ayah ibunya, tinggal Allah jadikan saja. Adam apa punya ayah ibu pada zaman? Tidak punya ayah ibu. Hawa tidak punya ayah ibu. Isa tidak punya ayah.
Di sini Zakaria, ada istrinya, lebih bisa lagi, lebih mampu lagi Allah untuk menjadikan ada seorang anak dalam kandungan istrinya. Para ulama menafsirkan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, qala Zakaria berkata, farihan, dalam keadaan dia ini gembira, senang, muta'ajiban, dan merasa heran. Rabbi, wahai Rabbku, anna yakunu li gulamun, bagaimana aku memiliki anak bocah, ma anna syaikhukhata, padahal masa tua qad balagat minni mablaghaha, telah menghampiriku, dan pada akhirnya sudah pada akhir masa tua. Jadi mungkin di zaman Zakaria misalnya meninggal usia 200, beliau ini sudah mendekati 200. Kayak sekarang misalnya rata-rata umatnya Rasulullah itu meninggal usia 60-70, lah beliau sudah mendekati 60 atau mendekati 70, kira-kira kan sudah kesempatan untuk punya anak sedikit, sudah mau wafat, beliau sudah merasa. Wa imraati aqimun, sedangkan istriku sakit, istriku mandul, la talid, tidak bisa melahirkan. Qala, maka Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, yaf'alullahu, Allah berbuat, ma yasha'u, sesuai dengan yang dia kehendaki, minal af'alil ajibah. Allah Maha berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, al-mukhalifati lil adati, yang perbuatan Allah itu tentunya tidak sesuai dengan kebiasaan manusia. Allah terkadang melakukan perbuatan yang di luar kebiasaan yang bisa disangka oleh manusia. Manusia tidak menyangka itu bakal terjadi, bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah sekali. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-41, Allah berfirman, qala, dia berkata, Zakaria mengatakan lagi, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, ij'al li ayah, kalau begitu jadikan untukku ada tandanya. Jadi beliau masih belum yakin tandanya apa kalau aku ini mau punya anak, ya Allah, berikan tandanya. Qala, Allah berfirman, ayatuka, tanda untuk dirimu adalah alla tukalliman nasa, kamu tidak berbicara kepada manusia, thalathata ayyamin, selama 3 hari, illa ramza, kecuali dengan isyarat. Jadi Zakaria tidak bicara dengan siapapun selama 3 hari, kecuali bicaranya dengan isyarat. Wadhkur, dan sebutlah, rabbaka, zikirlah, ingatlah Rabbmu, katsiran, dengan banyak, disuruh berzikir dengan banyak. Ini artinya bagi yang belum punya putra, perbanyak zikir. Perbanyak apa? Zikir. Kalau pengen nyoto Zakaria, jangan banyak ngomong dulu selama belum punya putra ini, ojo kakan ngobrol. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Setelah kerja sudah perbanyak ibadah, baca Quran, zikir, begitu terus. Jangan khawatir pada jemaah. Begitu terus. Kemudian wasabbih, dan bertasbihlah, sucikan nama Rabbmu, bil asyi, di waktu sore, wal ibkar, maupun di waktu pagi. Para ulama berkata di kitab Tafsir Al-Muyassar, qala Zakaria mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, ij'al li alamatan, jadikan untukku ada tanda kalau aku mau punya anak, astadillu biha, yang aku bisa menggunakan tanda itu, ala wujudil waladi minni, akan adanya, datangnya anak untuk diriku, liyahsula li as-sururu, agar aku bisa bahagia, wal istibsyaru, dan aku optimis. Kalau ada tandanya kan optimis, misalnya istrinya mulai besar, atau kalau ibu-ibu bisa muntah-muntah atau mual-mual atau nyidam apa, kan itu tanda pada jemaah. Nah, itu tanda. Qala, maka Allah berfirman, alamatuka, tanda untuk dirimu, allati talabtaha, yang kamu meminta tanda itu, alla tastati at-tahaddutsa ilan nasi thalathata ayyam, kamu tidak boleh berbicara kepada manusia 3 hari. Kamu tidak akan bisa berbicara dengan manusia 3 hari. Jadi kamu tidak bisa berbicara dengan manusia 3 hari, selama 3 hari, illa bi isyaratin, kecuali kamu hanya bisa bicara dengan isyarat, ilaihim, isyarat dengan mereka, ma'annaka sawiyun sahihun, padahal kamu itu sempurna, ada lisan ini ada, mulut ada, bibir ada, tapi kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari. Sahihun, kamu juga sehat, kamu bukan bisu, tapi kamu selama 3 hari tidak bicara. Wa fi hadhil muddati, dan selama 3 hari ini, selama masa ini, aktsir min dzikri rabbik, perbanyak kamu mengingat Allah.
Jadi ini resep ini bagi yang sudah menikah belum dikaruniai putra, perbanyak zikir. Zikir-zikir yang diajarkan, banyak zikir yang diajarkan Nabi. Baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah Maha besar. Baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Diperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli lahu, dan berdoalah kepadanya atau solatlah untuknya awakhiran nahari wa awailihi wa awailahu, di akhir-akhir siang maupun di awal-awal siang. Di akhir siang sore, di awal siang pagi, disuruh memperbanyak doa dan mendirikan ibadah solat. Yang di sini dimaksud wasabbih, bertasbih di sini maksudnya apa? Solat. Jadi para nabi itu juga sudah ada syariat solat. Hanya saja di syariat nabi-nabi terdahulu tidak lengkap seperti Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Sulaiman sudah pernah saya ceritakan, sholatnya hanya berdiri saja beliau. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, seperti sholat jenazah itulah. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tapi di umatnya Nabi Muhammad sholatnya lengkap. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berjamaah. Apabila ada di antara panjenengan yang punya keluarga belum punya putra, disuruh banyak zikir kepada Allah dan banyak doa. Khususnya ya memperbanyak doa di awal pagi dan di akhir siang. Jadi di awal siang dan di akhir siang. Di awal siang berarti pagi, di akhir siang berarti di waktu sore hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shfina washfi mardal muslimina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.